Jejak desain ibu kota baru, 8 kali revisi, kompleks istana 100 hektar. Usai ramai petisi tolak pemindahan IKN, kini muncul petisi dukungan. Pro kontra pemindahan ibu kota negara, IKN, dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, terus berlanjut. Setelah muncul petisi penolakan yang didukung 20 ribuan orang, muncul pula petisi dukungan. Dengan jumlah masih jauh di bawah yang menolak pindah ibu kota negara. Sebagaimana dikutip dari Ceng.org, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022, petisi dukungan pindah ibu kota negara dibuat dalam beberapa petisi. Salah satunya, petisi dukung pemindahan ibu kota Nusantara, yang dibuat pada tanggal 8 Februari tahun 2022. Hingga berita ini diturunkan, petisi itu telah ditandatangani 565 orang. Dengan pemindahan IKN ini, Presiden Jokowi ingin menghapus istilah Jawa sentris dan meningkatkan kontribusi pulau lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 58,49%. Sebanyak 20,85% diantaranya disumbang oleh Jabodetabek, sementara pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 5,61%. Ujar petisi itu. Ada juga petisi rakyat dukung pemerintah dan setuju untuk segera memindahkan ibu kota negara, yang juga dibuat pada tanggal 8 Februari tahun 2022. Hingga saat ini sudah ditandatangani 2.000 orang. Disebutkan bahwa pemindahan ibu kota diperlukan karena 6 alasan utama, yakni 1. Mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek. 2. Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur. 3. Mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. 4. Memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. 5. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. 6. Memiliki ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing, competitiveness, secara regional maupun internasional. Muncul pula petisi setuju IKN dibangun di Kalimantan, dan baru ditandatangani 8 orang. Lalu bagaimana dengan petisi yang menolak pemindahan IKN? Penandatangan petisi ini jumlahnya sangat jauh daripada yang mendukung. Hingga siang ini, tembus mencapai 25.047 tanda tangan menolak pemindahan ibu kota negara dengan alasan ekonomi sedang defisit. Petisi ini dibuat oleh Narasi Institute. Memindahkan ibu kota negara, IKN, di tengah situasi pandemi COVID-19 tidak tepat. Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara. Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru Omikron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN, demikian bunyi petisi itu. Petisi ini digagas oleh 45 tokoh, dari Prof. Busro Mukodas hingga Prof. Din Syamsuddin. Sementara itu, Guru Besar Nanyang Technological University, NTU, Singapura, Prof. Zulfikar Amir PhD menyatakan kebijakan pemindahan ibu kota negara, IKN, dari Jakarta ke Nusantara merupakan kebijakan yang sangat brutal.
Hal itu berdasarkan analisanya terhadap naskah akademik RUU IKN yang dinilainya asal-asalan. Kalau kita lihat secara langsung yang tadi saya kemukakan, kita lihat isinya. Kita lihat tulisan-tulisan yang ada di dalam naskah akademik itu. Bisa saya bilang ini rencana yang sifatnya brutal. Brutal dalam arti proses yang dilakukan benar-benar tidak memperhatikan faktor yang sangat krusial di dalam menghasilkan suatu keputusan dan kebijakan yang berdampak luas, kata Zulfikar Amir. Hal itu disampaikan dalam webinar Pusat Kajian dan Analisis Data, PKAD, yang disiarkan di channel YouTube-nya. Di sini menurut saya pemerintahan Pak Jokowi sudah melakukan keputusan yang sifatnya yang saya bilang tadi, yaitu sangat brutal. Dan naskah akademik itu adalah refleksi kebrutalan itu, cetus Zulfikar Amir. Yang lebih disayangkan, kata Zulfikar Amir, perencanaan pemindahan ibu kota itu dikaji oleh Bappenas, sebuah lembaga resmi pemerintah setingkat menteri yang berada di bawah presiden. Tapi ada hal yang lebih penting lagi bahwa fakta di mana naskah akademik ini ditulis dan diterbitkan oleh badan pemerintah, Bappenas. Kita tahu dulu Bappenas dulu punya reputasi yang sangat bagus. Ini adalah badan pemerintah di mana orang-orang pintarnya Indonesia ada di situ. Tapi melihat fakta sekarang, melihat naskah akademis ditulis dengan amat sangat serampangan dengan kajian yang sangat dangkal. Sebenarnya saya jadi bertanya-tanya apa yang terjadi dengan di Bappenas saat ini, beber Zulfikar Amir. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, menginginkan ibu kota negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur menjadi percontohan dalam transformasi di berbagai sektor. Salah satunya terkait tata sosial yang toleran. Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi ini. IKN Nusantara akan kita jadikan showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas serta tata sosial yang toleran yang menjunjung tinggi etika publik, kata Jokowi dalam Mandiri Investment Forum 2022. Selain itu, Jokowi mengatakan pemerintah terus mendorong pembangunan ekonomi hijau. Jokowi mencontohkan Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Kita juga akan fokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Green Industrial Park di Kaltara akan menjadi showcase utama dan titik penting transformasi ekonomi Indonesia, ujar Jokowi.